WOW. Ada somai, hakau, mantau, sampai phoenix claws alias ceker ayam. Guys, tahu nggak sih? Kalau semua yang disebutkan tadi adalah bagian dari dimsum, yang berarti makanan kecil. Yap, dimsum emang populer banget di Indonesia. Mulai dari yang otentik sampai yang versi fusion. Kangen dimsum atau kangen aku? Iya. Tenang guys, ada nih salah satu restoran dimsum yang bisa kalian kunjungi. Tepatnya berada di Jalan Buaran Raya, Jakarta Timur. Prok, prok, prok. Bukan dimsum biasa, ini namanya dimsum monster dan dimsum sushi. Cema apa tuh? Sini, sini, sini. Mari kita kulik. Guys, dinamakan dimsum monster karena ukuran dimsum yang satu ini agak anti mainstream. Kalau biasanya satu kelakat atau kukusan bambu diisi 3-4 dimsum, ini hanya cukup diisi satu dimsum aja tuh. Gede banget kan? Gak heran sih, ukurannya aja mencapai 300 gram. Jadi makan satu aja, udah kenyang banget. Nah, kalau yang unyu-unyu ini adalah kolaborasi dimsum dan sushi. Ini nih uniknya. Kalau biasanya dimsum dibungkus menggunakan kulit pangsit, kulit dimsum atau kulit gyoza, kali ini si dimsum diselimuti nori alias rumput laut. Tuh, cucok meong em. Varian toppingnya juga macem-macem loh guys. Ada yang pakai teri, salmon, beef, dan pastinya sos mentai yang ngehits di 2020. Duh, bikin gak sabar banget kan pengen ngelahap semua dimsum-dimsum ini? Hey, 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 tidak ada kemewahan tanpa rintangan. Kuy guys, kita challenge Dara, Della buat bikin dimsum monster sendiri. Fighting! Bahan-bahannya sih gampang aja guys. Ada adonan dimsum, kulit dimsum, irisan wortel, dan keju sebagai topping. Hanya saja, untuk membentuk dimsum raksasa kayak gini, nggak mudah loh guys. 1, 2, 3. Ayo mulai! Tipsnya nih, kalian harus menempel beberapa kulit dimsum menjadi satu sebelum memasukkan adonan ke dalamnya. Nah, ini dia tantangannya guys. Memastikan agar adonan tetap berdiri tegak paripurna, nggak melebar kemana-mana. Di sini keterampilan melipat kulit adalah kunci agar dimsumnya jadi ciamik. Nggak apa-apalah kalau bentuknya belum sempurna, namanya juga masih newbie. Oh ya guys, dimsum termasuk salah satu kuliner asal Tiongkok yang sangat populer di dunia. Di negara asalnya, dimsum biasa disajikan pada acara yamcha atau tradisi minum teh bersama keluarga. Karena hal inilah, dimsum sering dijuluki point of heart atau jantung kehidupan. Yap, karena dimakannya bareng keluarga dan orang-orang terkasih. Nah, yang unik nih guys, tahu nggak sih kenapa dimsum selalu hadir saat tradisi minum teh? Karena masyarakat Cina percaya kalau minum teh dapat membakar kalori yang masuk setelah makan dimsum. Udah tahu dong kalau dimsum itu kaya akan kalori. Satu pieces dimsum kurang lebih mengandung 105 kalori. Nah, kalau satu dimsum monster berarti bisa nyampe 5-6 kali lipatnya. Setara dengan kalori satu bungkus nasi padang. Nah guys, ini yang tadi dimsum yang kita buat. Gede banget ya Del ya. Ini berapa kali lipat sih Teh Dara? Ini kira-kira 5-6 kali lipat. Coba dong Del, bandingin deh sama yang bedanya kecil. ya. Tuh guys, udah jelas ya bedanya. Gak heran kalau dimsum ini diberi nama dimsum monster. Tapi apa rasanya bisa seenak dimsum biasanya? Langsung aja cobain. Cus. Yang membedakan dimsum di sini dengan di resto lainnya adalah penggunaan chili oil. Langsung aja diguyur di atasnya. Sendok aja, sendok langsung. Selamat makan guys. Hao-ce. Rasanya emang juara guys. Tekstur dimsum yang lembut berpadu dengan chili oil nyatu banget di mulut. Rasa chili oilnya sih gak terlalu pedas. Aromanya harum dan yang jelas oily banget ya. Sekarang kita lanjut icip-icip dimsum eksusinya yuks. Kalau ini sih ukurannya normal ya. Jadi sekali hap juga bisa tuh.
Siapa bilang kalau udah musim hujan enaknya cuma mager, gak ngapa-ngapain, tidur dan selimutan? Tahu nggak sih, satu jantung paling enak buat olahraga yang satu ini. Kalau lagi musim hujan, debit air di sungai jadi bertambah. Jadi arusnya juga makin deras. So, kalau buat rafting pasti serunya pol. Gak percaya? Coba ini. Gak jauh kok lokasinya. Ada di daerah Sentul, Bogor. Hey, guys, hari ini aku ajak rafting sama Vicky-chan. Yeay! Bisa rafting? Emang kamu bisa? Aku bisa dong. Aku udah pernah di Bali. Terus sekali jadi aku pandai, jadi aku semangat banget hari ini. Kamu penasaran nih apa bedanya di Bali sama di sini gitu? Iya, tapi aku pasti bisa. Aku ajarin kamu. Pasti bisa. Oke, yuk, ikimashou. Ada teknik tersendiri untuk bawa perahu ke air. Kalau diseret ntar bisa rusak. Harga perahunya kan bisa lebih dari 20 jutaan. Nama tekniknya adalah portaging. Secara harfiah berarti pengangkutan perahu dari darat menuju perairan. Kalau perahu karetnya kecil sih bisa diangkut sendiri ya guys. Tapi kalau besar begini mah harus ramean, minimal 2 orang. Berat sekali. Tahu nggak sih? Gagate! Setelah perahu udah ada di atas air, sebelum jalan wajib briefing dulu ya guys. Yang paling penting, jangan lupa kenakan perlengkapan pengaman. Terus ada istilah-istilah yang harus dihafalin. Penumpang juga harus nurut sama skipper alias pemandu. Oke, akhirnya des, sebentar lagi mulai rafting. Nggak sabar. Emang kamu berani, Gengki? Ya, berani banget. Kemarin aku jatuh di Bali. Tapi hari ini pasti tidak jatuh. Maaf ya. Yakin Aku kamu udah tidak jago. jatuh? Hai, aku udah jago des. Sudah jago? Hai, profesional rafting. Jadi aman des ya. Hai. Udah nggak zaman ya guys, nongkrong di tempat kece, tapi makanannya apose-apose lalalala. Kudu selektif, kan mayan guys, daripada buang-buang duit, tapi rasa makanannya kurang cucok. Buktinya, banyak kok tempat makan yang nyajin berbagai menu dengan tampilan dan rasa yang hauce abis. Tentunya dengan konsep tempat yang menarik ya guys. Kayak salah satu resto yang ada di Kota Malang, Jawa Timur ini. Oh ya guys, kalian ada yang kangen dengan olahan ala Eropa nggak? Gaya bet ya. Tapi beneran guys, nggak perlu jauh-jauh sampai ke Eropa kok. Karena menu-menu yang menjadi signatur tempat ini isinya olahan otentik yang mengadaptasi sejumlah kuliner di Eropa sana. Salah satunya ini dia guys, Ebi Hampers. Menu yang satu ini nawarin kalian paket box yang berisi 9 masakan khas Eropa langsung. Mulai dari makaroni, roasted chicken, roasted spinach, pumpkin pudding, potato cheese, dan lainnya. Sajian Ebi Hampers merupakan kombinasi dari 2 negara sekaligus, yaitu Swiss dan Italia. Masalah rasa, jangan ditanya, pecah coy. Emang sih guys, porsinya nggak terlalu besar, tapi dijamin bikin lidah goyang ubur-ubur. Guys, konsep Hampers ini dibuat untuk memberikan pengalaman bagi tiap pengunjung sebelum memilih menu yang lainnya. Istilahnya sih, icip-icip dulu dalam porsi kecil guys. Hahaha. Selain paket Hampers tadi, masih ada kok guys beberapa menu lainnya yang gak kalah enak. Olahan pertama lainnya yang wajib pingin kalian cobain yaitu chicken parmigiana.
Menu ini merupakan salah satu makanan khas Italia yang banyak dijadikan santapan saat siang hari. Menggabungkan daging ayam dengan sejumlah keju, sayuran, dan telur, chicken parmigiana dijamin endes guys. Proses dimulai dengan menyiapkan file ayam, lanjut seasoning, taburi black pepper, lada, dan pelengkap lainnya. Lumuri daging ayam dengan tepung, setelah itu tambahkan keju parmesan pada kocokan telur. Masukkan daging ayam dan pan selama 10 menit. Lanjut guys, panaskan olive oil, masak pasta, tambahkan gula kaldu dan bumbu pelengkap. Sajikan pasta, chicken parmigiana bersama dengan smoked beef. Siram dengan saus, keju mozzarella, dan sedikit keju parmesan. Masukkan dalam mesin salamander hingga keju meleleh. Sebagian negara yang masuk dalam bagian Eropa Selatan, masakan khas Italia terbilang seksi guys. So, gak heran kalau masakan Italia banyak menyebar dan dikenal hingga ke beberapa wilayah lainnya di penjuru dunia. Terakhir, chicken parmigiana siap disajikan. Satu olahan saja, rasanya kurang lengkap ya guys. Nah, menu selanjutnya yang gak kalah nikmat yaitu di Ambassador Mixed Grill. Potongan sapi Australia, dada ayam dengan scampi saus, potongan bawang bombay, nanas, dan asparagus yang ditusuk kemudian disajikan dengan saus barbecue. Dari tampilannya aja udah bikin ngiler ya guys. Gimana rasanya ya? Next, buat yang ngaku steak lovers, kepoin juga yang namanya Black Angus Strip Loin. Untuk yang satu ini merupakan daging sirloin dengan wine sauce, baked potato, dan melted cheese. Sedangkan hidangan penutup ada juga nih olahan fruit salad. Guys, mencicipi kuliner olahan Eropa di tengah tempat sekece ini sih dijamin gak bakal nyesel deh. Lembutnya daging ayam dengan campuran berbagai saus dan rempah-rempah bener-bener bikin meremelek. Apalagi ditambah menu-menu pelengkap lainnya. Pokoknya dijamin guys, perut kenyang, hati senang. Oh iya, resto ini buka setiap hari ya, mulai pukul 10 pagi sampai dengan 10 malam. Ready, go! Tahu nggak sih guys, wilayah yang dilalui sekarang punya segudang sejarah. Pada tahun 1960-an, daerah ini merupakan pelabuhan untuk pendaratan, pelelangan, bongkar muat, dan pemasaran ikan. Terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Kali Baru Timur dan Barat. Kali Baru nih bukan sungai alami loh. Pada abad ke-18, pemerintah saat itu ngasih perintah untuk bikin kanal untuk pengendalian banjir dan perbaikan sungai Ciliwung Cisadane. Alirannya melintasi Pancoran, Tebet, dan daerah Jakarta Selatan. Kali Baru Barat termasuk drainase yang mengalirkan air ke banjir Kanal Barat. Satu fakta lagi nih, walaupun Kali Baru adalah sungai buatan, tapi diakui sebagai bagian dari 13 sungai yang melintasi ibu kota. Artinya, sungai Kali Baru itu penting untuk mengontrol aktivitas debit air. Walaupun panjangnya cuma 9 km, tapi rafting di sini bisa dibilang lumayan ekstrim karena jeramnya berada di grade 2. Dalam dunia rafting ada 6 tingkatan. Untuk pemula disarankan berada di level 1 sampai 3. Level 1 flat, level 2 harus beriak, tapi batu besarnya gak terlalu banyak. Sedangkan di level 3 airnya beriak, berarus, dan banyak bebatuan besar. Jeram sih bisa dilalui guys. Yang susah tuh tantangan lainnya. Karena berada di tengah perumahan warga, jadi banyak banget pipa melintang di tengah jalur. Jadi, boom berkali-kali harus dilakukan. Gak jarang juga, Genki dan Vicky harus turun dari perahu karet untuk lanjutin perjalanan. Ya, seru banget ya. Ya, tadi debat Kampung Gang, jadi kiri kanan sempit. Jadi ada banyak jeram, Iya. jeram. Tadi ada kayak jet coaster, roller coaster. Kira-kira 2 meter. Seru sekali.
meninggal? Ya, mau hampir. Ya, dan nggak rafting saja, jalan kaki juga karena lewat Bendungan. Oh, jadi seru juga ya. Oh, aku videonya pendek jadi gak apa-apa. Wah, nyaris aja kameramennya guys. Karena serius ngambil gambar, sampai nggak nyadar ada batang pohon yang suka tumbang dan menghalangi jalur. Di depan ada kayak air terjun 7 meter. Jadi lanjut di bawah. Oke, nggak apa-apa. Yes. Asya. BTW guys, tahu nggak sih arung jeram pertama kali muncul pada abad ke-19? Dulu perahunya masih dari kayu. Terus masuk tahun 60-an, mulai banyak inovasi. Jadi deh kegiatan rafting makin berkembang. Di Indonesia sendiri, olahraga ekstrim ini mulai populer pada tahun 70-an. Guys, banyak banget sungai di Indonesia yang seru untuk rafting. Mulai dari grade 1 sampai yang paling tinggi. Oh iya, BTW, tahu nggak sih mau menguji pengetahuan kamu seputar persungaian nih? Ayo, masih pada inget nggak pelajaran di sekolah? Panjang. Ya. Sungai Kapuas apa ya? Yakin? Kapuas kalau nggak Sungai salah. Kapuas di mana, Kak? Kalimantan. Kalimantan mana? Timur, tengah. Yang jelas bukan selatan. Iya deh, tengah. Timur. Pasnya aja dah. Pasnya Kalimantan Timur. Oke, siap. Nah, kalau sungai terpendek, Terpendek. Sungai Cijulang. Cijulang di mana? Cijulang di Pangandaran. Pangandaran tahunya. Oke. Kalau sungai terdalam, Sungai terdalam Musi ya? Sungai Musi. Iya. Masa terdalam itu serius? Kayaknya masih iya. Oke, terakhir nih. Sungai terpanjang di dunia. Terpanjang Sungai Nil. Yakin nih? Iya Nil. Sungai Nil di mana? Nil di India. Di India. Sungai Nil di Timur Tengah. Oke. Tahu nggak sih sungai terpanjang di Indonesia sungai apa? Wow, Mississippi. Apa ya? Ayo apa? Sungai. Nggak tahu deh. Oke, siap apa? Sungai, tadi kan sungai terpanjang, sungai terpendek. Sungai terpendek Santira, boleh. Oke, boleh ya di Iya. sini ya. Nah, Sungai terdangkal. terdangkal ada tuh di sini nih di bawah paling dangkal Apa? cetek. Namanya Sungai Sungai Santira masih di Sungai Santira, cuman treknya itu yang pendek ada di Star. Oke nih, kalau nggak tahu kebangetan nih, sungai terpanjang di dunia. Sungai Nil. Sungai terpanjang di Indonesia sungai apa? Terpanjang di Indonesia. Kalau yang terpanjang mungkin yang nggak ada ujungnya sih. Oke, kalau sungai terpendeknya? Terpendek itu yang keluar dari bak terus turun ke bawah saluran air. Sungai terpanjang di dunia adanya nggak di Indonesia. Sungai terpanjang di Indonesia tuh ada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Sungai Kapuas. Panjangnya mencapai 1,143 km. Kalau sungai terpendek terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, namanya Sungai Tamborasi. Panjangnya cuma 20 meter aja. Ini juga jadi salah satu sungai terpendek di dunia. Next,
predikat sungai terdalam, Jatuk Sungai Siak di Provinsi Riau. Dulu dalamnya mencapai 30 meter, tapi sekarang tinggal 18 meter akibat pendangkalan. Terakhir, sungai terpanjang di dunia adalah Sungai Nil. Berada di benua Afrika, Sungai Nil memiliki panjang 6.650 km. Wiu! Memasuki akhir tahun 2020, pandemi belum juga berakhir guys. Justru angka jumlah pasien yang terkonfirmasi terus meningkat, bahkan lebih banyak dari hari sebelumnya. Makanya, sebagai warga negara yang baik, jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Ingat pesan ibu yang 3M itu loh. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Salah satu dampak pandemi yang paling terasa ada di sektor ekonomi. Hampir semua negara di dunia mengalami krisis. Negara Amerika yang segitu kuatnya aja nggak berkutik guys. Kabar terakhir menyebutkan ada lebih dari 110.000 restoran dan kafe yang menutup usahanya akibat pandemi. Akibatnya bisa ditebak ya guys, angka pengangguran meningkat drastis. Nggak cuma di Amerika, tapi di negara kita juga ada peningkatan angka pengangguran sebanyak 2,67 juta orang. Itu data bulan Agustus 2020 ya guys. Nggak kebayang gimana data sampai akhir tahun ini. Tapi nggak sedikit juga yang tetap melakukan perlawanan. Bukan melawan virusnya guys, melainkan melawan nasib buruk akibat efek dari pandemi. Kayak Kak Andira nih, beliau memulai usaha justru dikala susah. Awalnya cuma bermodalkan uang 100 ribuan, tapi omsetnya bisa 2 jutaan dalam seminggu. Wow! Padahal usahanya gini doang guys, dessert box simple. Gimana nggak simple? Lawang bikinnya aja nggak pakai oven-ovenan. Bahannya juga nggak ribet, cuma tepung maizena, tepung terigu, gula, kental manis, telur, vanila ekstrak, susu full cream, minyak, dan andalannya keju. Bikinnya mulai dari sponge cake. Oh ya guys, bikin kue tuh beda loh sama masak. Kalau masak tumis sayur misalnya, bumbu bisa dipakai berdasarkan feeling. Kalau ngolah kue, semua harus sesuai takaran. Meleset dikit, dijamin ngaco di rasanya. Kalau semua udah sesuai ukuran, mix gula dan telur. Tunggu sampai merata dan berubah warna jadi putih gading begini. Kemudian masukin tepung terigunya. Disaring ya guys, biar teksturnya halus. Di tahap ini, adonan cukup diaduk aja secara manual. Tapi nggak sembarangan ya, ada teknik tersendiri. Namanya adalah folding mixing method. Yaitu mengaduk secara perlahan dengan gerakan yang sama. Fungsinya biar adonan mengembang sempurna. Teknik ini biasa dilakukan dengan bantuan spatula plastik. Oke, lanjut dikukus. Cukup 25 menit aja guys. Mengukus adalah alternatif bagi kalian yang nggak punya oven di rumah. Nah, sambil nunggu, olah dulu filling dan toppingnya. Yang murah meriah adalah milk cookies. Sponge cake udah jadi. Lanjut olah isiannya. Dihancurkan dulu dengan rolling pin. Kalau udah jadi crumbs gini, tambahkan dengan sedikit saus karamel. Lanjut, bikin pelengkap rasanya. Kalau nggak mau ribet, bisa langsung gunakan cream cheese. Tapi berhubung hemat budget, bikin sendiri aja deh. Base-nya adalah full cream, kental manis, dan keju. Now, all is ready. Tinggal digabung aja jadi satu. Basic layernya adalah sponge cake. Kemudian cream cheese di atasnya. Ulangi step sampai jarnya penuh. Oh iya, berhubung lagi bikin kue nih, kalau menurut kamu, kue apa yang paling gampang dibuat? Kalau kata Kak Andira, yang ambil jurusan pastry saat kuliah, jawabannya adalah sponge cake. Karena jenis kue inilah
yang pertama kali diajarkan di kelas. Alright, simple cake box by Meal Dessert is done. Eits, walaupun sederhana, tapi kayak rasa guys. Ada 5 varian yang bisa dicoba. Yang baru dibuat ini adalah Milky Cheese. Kalau nggak suka keju, ada coklat biskuit, coklat Oreo, dan icy pudding. Walaupun cara buatnya mudah dan modelnya irit, tapi pas sampai di mulut, langsung melted gitu guys. Harganya affordable banget, cuma 35.000 aja satu boxnya. Guys, salah satu kunci supaya kita bisa bertahan di masa sulit adalah dengan saling membantu. Terutama kalau ada teman atau keluarga yang membuka usaha. Caranya gampang, tinggal beli produknya aja. Karena dengan cara kayak ginilah, setidaknya perekonomian bisa berputar terus. Tetap semangat ya guys. Semoga di tahun yang baru nanti, kita semua bisa melewati kesulitan ini. Amin. Guys, kalau kamu mau coba rafting di sini, cus, ajak teman-teman. Rombongan 10 orang dikenakan 185.000 per orangnya. Kapan lagi coba mengarungi jeram di sungai buatan yang jaraknya dekat dari ibu kota? Iya kan? Dan jangan lupa untuk terus menjaga kebersihan di semua tempat yang kamu kunjungi ya guys. Semakin bersih akan semakin cantik dan makin enak dilihat. Aja, ya sekarang pegar-pegar ya. Tapi beneran seru, exciting. Jadi kalian harus coba ya. Ya, dan jangan lupa jaga keselamatan. Oke, dan jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Oke, dadah!